Assalamualaikum. Kita sudah beberapa kali mengulas soal protein ya dalam kaitannya dengan kesehatan jangka panjang. Ternyata apa coba? Rujukan protein saya selama ini tuh salah. Capek nggak sih? Ini bukannya sumber rujukannya itu asal-asalan loh ya. Itu tuh udah pakem yang mainstream, tapi dasarnya emang akhir-akhir ini pemahaman para pakar terkait protein itu bergeser. Nah, saya ambil 3 pakar nih ya. Ada Dr. Rhonda Patrick, Dr. Peter Attia, dan Dr. Sinclair. Dr. Rhonda Patrick dulunya sama tuh pendapat-pendapatnya dengan yang udah kita ulas. Jadinya dia itu terus menyetel asupan proteinnya pas-pasan saja. Kemudian dikombinasikan dengan fasting yang lumayan intensif, plus jurus-jurus sehat lainnya. Nah sekarang dalam sejumlah wawancara dia bilang, berdasar baca-baca hasil riset terkini, dia simpulkan cara itu tuh salah. Wah, enteng bener. Terus dia balik kucing, mengubah pola kesehariannya, fastingnya jadi nggak terlalu sering dan nggak terlalu intens. Terus dia banyak-banyakin makan protein. Yang dulu dia bilang takarannya antara 0,6-0,8 per kilo berat ideal, sekarang dia revisi jadi 1,6 sampai dengan 2 gram per kilo berat ideal. Itu katanya. Dr. Peter Attia mirip juga. Dulunya dia penggiat fasting kelas kakap. Dia biasa prolong fasting, water fasting yang kelasnya 72 jam atau lebih. Kadang bisa water fastingnya itu 7 hari kayak gitu. Per bulan loh ini. Bukan setahun 2-3 kali. Udah gitu asupan proteinnya sama juga dengan yang kita ulas. Ditakar sekitaran 0,8 gram per kilo berat ideal. Nah sekarang dia rombak. Water fastingnya yang kelas berat dia stop. Bahkan soal fastingnya dia nggak terlalu omong-omongin lagi. Tapi dia tekankan pemahaman baru soal protein. Bahwa kita itu perlu banyak-banyak diasup protein yang berkualitas. Yang artinya hidup juga. Dia itu ngakuin bahwa pemahaman dia selama ini berubah atau berkembang. Nah, yang ketiga, Dr. David Sinclair, ini kita udah sering bahas beberapa kali. Makanya bukan cenderung carnivore atau keto, tapi cenderung Mediterranean plant-based diet. Beberapa tahun terakhir, dia rutin mengupdate daftar suplemen yang dia konsumsi. Dulu-dulunya nggak pakai suplemen yang sifatnya protein, tapi terakhir kemarin ini, tiba-tiba saya dengar dia tambah 1 suplemen andalan lagi, namanya taurin. Yang merupakan protein semi-esensial gitulah. Kapan-kapan bisa kita ulas khusus. Hikmahnya apa di balik ini? Nah, kalau dengerin pakar ya, apalagi sekedar dokter praktek, kita mesti hati-hati. Ilmunya itu tidak selalu berkembang mengikuti suatu evolusi, tapi kadang ada temuan baru, banting setir, beda sama pakem yang sudah mainstream selama bertahun-tahun. Nah, selain mesti hati-hati, kita mesti terus memantau perkembangan terkini. Dan kita jangan memungkiri kebenaran, karena ini soal hidup kita dan handetolan kita. Kalau udah salah terus nggak ngaku, apa gunanya? Yang profesor doktor aja bisa jujur mengakui bahwa mereka salah. Jujur mengakui bahwa yang ini, yang itu mereka belum ngerti. Jadi satu poin penting di sini, saya jadi tahu satu lagi apa yang saya tidak tahu. Wah, oke lah, soal protein ini memang agak rumit, tapi kita ambil kasus karbo lemak dulu lah ya. Dr. Jason Fung itu nulis buku yang konon bestseller tuh, ada 2 lah setidaknya. Obesity Code sama Diabetes Code. Beda antara 2016-2018. Kalau direnungkan benar ini bikin kita garuk kepala loh. Tahu nggak? Diabetes itu udah tercatat dari zaman Mesir kuno, 3000 tahun sebelum Masehi. Obesitas mungkin lebih kuno lagi. Lah, tapi buku bestsellernya Jason Fung itu baru muncul di abad ke-21 kemarin. Capek nggak sih? Selain itu, perkeliruan diet rendah lemak atau low fat diet. Di zaman kekinian itu nggak dipakai lagi. Padahal tahu nggak, dia itu jadi pakem mainstream selama 40 tahun loh, bahkan lebih. Nah, lemak dan gula karbo yang relatif lebih mudah dipahami, itu aja kayak gitu, baru terang-terang beberapa tahun yang lalu. Gimana kalau soal protein, Masya Allah. Urusan protein ya, jauh lebih rumit. Gula jenisnya cuma dikit kan ya, lemak juga jenisnya dikit. Tapi kalau protein yang diperlukan di tubuh manusia, itu permutasi dari 20 macam asam amino. Ahli matematika statistika lebih tahu lah ya soal permutasi. Udahlah, kalaupun kita nggak mikir ke permutasinya, bahan dasarnya yang asam amino itu aja, 20 bro, itu udah banyak. 9 diantaranya disebut asam amino esensial, yaitu yang di daftar ini. Esensial ini artinya mesti diasup dari luar, tubuh kita nggak bisa bikin sendiri. Terus di luar itu ada yang disebut non-esensial, yang bisa disintesis sendiri oleh tubuh kita, yaitu yang di daftar berikut ini. Nah gitu, belakangan orang-orang sedang hype tuh ngomongin yang namanya taurin. Dr. Sinclair aja tadi nggak pernah sebut-sebut, sekarang dia makan 2 gram per hari. Itu tuh ya, nggak ada loh di daftar 20 yang tadi itu. Artinya, yaitu salah satu permutasiannya yang jutaan tadi. Nah, kemudian kalau dari sifat-sifat
atau karakteristiknya, protein itu di grouping lagi jadi 7 kelompok. Ini kalau saya diminta nyebutin satu-satu aja udah puyeng nih. Terus tipe berdasarkan fungsinya, itu juga ada 7 tipe. Pertama antibody, kemudian kelompok kedua contractile protein yang terkait kontraksi-kontraksi. Terus yang ketiga enzim-enzim, hormonal, semua hormon itu adalah protein juga. Kemudian struktural protein untuk bangunan tubuh kita. Kemudian ada storage protein yang untuk mengikat atau mempertahankan mineral-mineral. Ada lagi transport protein yang untuk penghantaran makromolekul tertentu dan juga ion-ion atau molekul yang kecilan. Bubar ini video kita jadi ruwet kalau diterusin ke arah sini. Jadi yuk kita tinjau sisi praktisnya aja lah ya dalam keseharian. Ini pun perasaan saya belum benar-benar duduk dengan semestinya, belum nyeklik logikanya, khususnya dalam kaitannya dengan longevity dan kesehatan jangka panjang. Di satu sisi ya, kalau kita mau sehat, kita mesti mempertahankan kekuatan kita, massa otot, kepadatan tulang. Nah, untuk mempertahankan kekuatan ini, idealnya kita mesti diasup protein banyak-banyak. Paradigma lama yang bilang bahwa protein itu mesti ditakar secukupnya saja, kalau diurut-urut itu sifatnya kompromi antara perlunya protein itu dengan keekonomian. Protein yang bagus itu bukan barang yang murah kan ya. Jadi ya yang diset oleh otoritas, yang dikomunikasikan, itu kebutuhan protein minimum, jangan sampai kurang, dan bukannya kebutuhan atau patokan optimum. Pakem lama nih ya, dulu dibilang yang harus banyak protein itu yang di masa pertumbuhan, atau manula yang super sepuh. Nah, tapi belakangan ini yang umurnya masih nanggung pun disuruhnya untuk ngegas soal asupan protein. Di sisi lain, kita harus melihat kenyataan. Kalau orang itu terlalu banyak makanan, terlalu banyak diasup protein, badannya itu memang jadi besar dan kuat, tapi cenderung lebih pendek umur. Karena dari waktu ke waktu, dia kurang memunculkan super healing, kurang overhaul kayak gitu deh. Yaitu kurang autofagi, stem cell, dan seterusnya yang sering kita bahas. Super healing atau overhaul ini tidak bisa terjadi berbarengan dengan saat kita rebuilding atau pertumbuhan pengembangan yang ditandai dengan kencengnya mTOR di tubuh kita seiring dengan pengelolaan protein. Kalau kita diasup daging steak gitu ya, yang kualitasnya top marko top sampai kenyang banget, itu mTOR patuhnya bisa 12 jam. Nah, kalau kita makan jam 7 malam sampai besoknya jam 7 pagi, mTOR patuh aja terus dan minim autofagi. Healing yang biasanya muncul saat kita tidur malam jadinya kurang optimal. Kalau gitu terus, maka pre-nya autofagi ini juga bisa berhari-hari, bertahun-tahun, dan kalau itu yang terjadi, kita tidak bisa awet muda. Jadi, sekilas ini kayak serba salah. Kalau kita kebanyakan protein, kita kehilangan kesempatan super healing dan autofagi. Tapi kalau kita terlalu membatasi protein, tulang otot kita akan cenderung kurang prima seiring usia dan ujungnya kita pun ambyar juga karena lemah. Jalan tengahnya gimana? Ya kalau secara ilmiahnya ini belum benar-benar ketemu sih. Tapi bisa kita kira-kira sendiri. Kita mesti mainkan hitungan rata-ratanya. Secara rata-rata harian untuk sepanjang tahun, asupan protein kita itu mesti solid, berlimpah. Tapi di waktu-waktu tertentu, kita harus mencuri waktu, harus punya rezim fasting yang efektif, sehingga bisa juga autofagi dan super healing yang kencang memadai. Detailnya gimana? Ini bisa kita obrolin lain waktu lah ya, karena ini dah rada kepanjangan. Terima kasih.